Pemirsa menjadi sangat miris pemirsa ketika 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terjaring OTT terkait vonis yang diberikan untuk Ronald Tanur. Ini saja sudah menjadi sorotan. Bagaimana mungkin untuk kasus yang luar biasa pembunuhan tapi bisa dipermainkan pemirsa dengan suap dengan angka yang fantastis. Yang kedua, bukan untuk menghubung-hubungkan. Tapi kita baru saja mengingat bahwa hakim mengadakan aksi solidaritas untuk menuntut remunerasi gaji pemirsa karena mereka merasa harus mendapat lebih layak dari apa yang didapatkan saat ini pemirsa. Tapi ternyata etik dari hakim tersebut disorot seluruh Indonesia. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Dosen Fakultas Hukum UI sudah hadir bersama saya di sini Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Aristo. Waalaikumsalam Mbak Ica, selamat malam. Saya sudah tersambung dengan 2 narasumber kita, yakni adalah juru bicara Mahkamah Agung Yang Mulia Yanto dan juga mantan Hakim MA Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Yanto terlebih dahulu. Yang Mulia, boleh diberikan tanggapan. Ini menjadi concern seluruh Indonesia, OTT hakim, angkanya fantastis. Bagaimana MA menanggapinya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sebagaimana kita ketahui pada tanggal 23 hari Rabu kemarin 2004 telah terjadi kegiatan penggeledahan, penyitaan dan diikuti dengan penangkapan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung terhadap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Bahwa terhadap peristiwa tersebut Mahkamah Agung menghargai dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Baik, tapi boleh dijelaskan juga di sini Yang Mulia supaya tidak ada kesalahan persepsi dari masyarakat. Sebenarnya kasus berjalan ini sudah dilakukan ya di tingkat KY ya, bahwa pada akhirnya di tanggal 23 Oktober kasasi dari jaksa dikabulkan sehingga Ronald Tanur tidak bebas, atau bagaimana detailnya Yang Mulia? Ya, terima kasih bahwa pada tanggal 22 Oktober itu perkara kasasi Ronald Tanur itu sudah diputus oleh Majelis Kasasi dan kasasi daripada jaksa Pengadilan Kejaksaan Negeri Surabaya dikabulkan, di mana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dan telah dijatuhi pidana selama 5 tahun, Mbak. Oke. Nah, kemudian pada tanggal 23 ada peristiwa penggeledahan, penyitaan dan penangkapan. Baik, Yang Mulia, ketika kasasi tersebut dikabulkan, sebelum ada OTT, status dari 3 hakim ini apa? Diberhentikan tapi secara hormat, betul begitu? Oh belum, bukan. Oh, belum. Dia ada rekomendasi dari KY untuk MKH. Nah, oleh karena perkara tersebut masih berjalan, maka untuk menghindari intervensi dan menjaga independensi hakim, maka Mahkamah Agung menunggu putusan kasasi inkrah lebih dulu. Nah, ternyata dalam perkembangannya, perkara diputus pada tanggal 22 Oktober. Namun ternyata di tanggal 23 Oktober terjadi peristiwa kegiatan penyitaan, penggeledahan yang diikuti penangkapan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Sehingga dengan demikian ya harus proses hukum, sehingga proses etiknya berhenti menunggu proses hukum, demikian. Yang Mulia, sederhananya MA sebenarnya itu paham atau tahu tidak atau sudah tercium tidak bahwa 3 hakim ini main mata dengan kasus pembunuhan? Ya tidak tahu, Mbak. Mahkamah Agung kan tidak tahu. Ya, seperti kasus sebelumnya kan, tatkala sudah masuk ranah hukum, maka kemudian pembelaan mereka dilakukan di proses pidana, dan kalau terbukti di pidana, sehingga dengan demikian mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Iya, ini Pengadilan Negeri Surabaya, ini hakim-hakim top semua ini Yang Mulia, betul? Ya rata-rata kalau sudah menjadi hakim di kelas 1 A khusus itu rata-rata hakim senior yang pangkatnya 4C 4D.
kurang lebih begitu. Oke, sekarang saya ke Bang Arista, boleh ditanggapi. MA tidak mencium ini ada upaya main mata dengan hukum. Ini kasus pembunuhan. Mereka hakim senior pengadilan negeri. Bang Aristo. Ya begini, sebenarnya Mahkamah Agung itu kan mempunyai instrumen badan pengawasan ya. Mahkamah Agung juga punya yang namanya aplikasi Siwas itu. Jadi masyarakat juga bisa mengadu kepada Mahkamah Agung. Tapi kan pertanyaannya mungkin Mahkamah Agung kan tidak bisa memelototi satu persatu. Itu yang pertama. Tapi yang lebih fundamental lagi sebenarnya perkara hakim ini jual beli putusan itu kan bukan hal yang baru di dunia hukum Indonesia. Ya, di dalam literatur atau orang yang berpraktek lah litigasi yang pernah ke pengadilan pasti tahu itu terjadi. Dan perkara ini ya underlining ya mempertebal dugaan itu yang tadi Mbak Caca mengatakan di opening statementnya. Bayangkan ya perkara pembunuhan perkara pembunuhan itu bisa diintervensi oleh uang. Kalau dugaan ini kan ada dugaan kuat ya kan masih penyidikan, ada penangkapan. Coba bayangkan bagaimana perkara-perkara yang moralitasnya di bawah itu. Maksudnya apa? Misalnya perkara penipuan atau perkara bisnis. Iya, ada tendensi pasti ke arah sana. Nah, ini adalah PR besar ya. Dan ini harus diperangi sama-sama, harus ada upaya sistematik ya. Mahkamah Agung oke, memang sudah ada progres ya. Walaupun kita harus kasih catatan juga Mahkamah Agung ada hakim agung yang masih terjerat. Bahkan sekretaris Mahkamah Agung dua terjerat karena bermain perkara. Ini persoalan yang sangat besar Mbak Caca. Dan ini harus diperangi sama-sama. Ya, KY misalnya juga Komisi Yudisial padahal dibentuk pada saat reformasi untuk menangani yang begini nih. Ya. Cuman KY ini kan tidak bergigi juga. Pada akhirnya ketika mau memecat hakim, dia harus kompromi dengan Mahkamah Agung. Harus ada yang namanya sidang MKH sama-sama. Tadi seperti yang dijelaskan Pak Yanto. Sekarang saya ke Prof Gayus. Prof Gayus, ini di sini kalau kasus hukum saja dengan moralitas yang paling maksimal, kasus pembunuhan bisa dipermainkan, jual beli putusan, apalagi kasus-kasus lain, Prof Gayus. Ya, tentunya kita sangat menyesalkan kejadian ini. Tetapi kan sebenarnya berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya ini. Saya akan mengatakan kalau tidak ada yang minta, tidak ada yang memberi. Ini semua pihak harus terkena. Advokat juga jangan merasa bahwa advokat itu tidak berperan. Ya. Advokat berperan juga banyak. Dalam kasus ini pun saya pikir berperan. Jadi tidak ada perbedaan tindakan hukum terhadap semua aparatur. Baik hakim, penegak hukum lainnya, polisi dan jaksa, juga advokat yang sekarang masuk penegak hukum itu juga tidak ada yang kebal hukum ya. Semuanya terkena masalah-masalah hukum seperti ini dan tindakannya sama saja baik pihak hakim maupun yang lain. Nah, persoalannya di MA, kalau tadi juru bicara MA mengatakan memang konsep pengawasan itu baik. Konsep penindakannya ada oleh hakim MK. Saya juga pernah menjadi hakim MK di MA. Tetapi persoalan yang lain adalah tidak ada pencegahan. Bentuk pencegahan seperti apa yang harus dilakukan? Ini juga perlu satu pemikiran. Dari dulu saya cuatkan, masih ada bentuk pencegahan. Pencegahannya tidak hanya berupa peraturan, tapi masih ada lembaga pencegahannya. Sehingga informasi yang akan terjadi perkara ini yang tadi pertanyakan, apakah MA tahu atau tidak tahu? Mestinya informasi dinas pencegahan ini, satuan pencegahan ini sudah bisa bergerak. Tetapi ada satu hal yang saya perlu ingatkan, kalau dengan istilah OTT itu saya pikir nggak tepat ya, OTT hakim dalam perkara 3 hakim ini. OTT itu atau disebut seringkali entrapment ya, itu kan penjebakan, dijebak baru tertangkap sebagai bentuk OTT. Ini sudah berjalan, sudah banyak persidangan dilakukan sampai di Mahkamah Agung, proses kasasi jaksa JPU karena ini bebas, maka tidak ada banding langsung ke Mahkamah Agung. Nah, apa tepat kalimat yang beredar sekarang ditangkap OTT, OTT atau jebakan ini atau entrapment ya, saya pikir nggak tepat istilahnya. Tetapi kalau tindakannya tentu sudah tepat, tidak ada perbedaan antara penegak hukum yang satu dengan yang lainnya. Itu kira-kira dia tadi juru bicara Mahkamah Agung masih juga memperhatikan kondisi ini sebagai contoh. Baik, nanti sesaat lagi Pak juru bicara dari MA nanti akan menjawab. Oke, ini ada 3 hakim yang saat ini sudah diterbangkan ke Jakarta untuk ditelusuri bagaimana ini uang dari mana, apakah lebih dari ini pemirsa. Lantas Ketua PN Surabaya apakah juga
akan diperiksa oleh MA sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ke Yang Mulia Yanto, saya terlebih dahulu ingin kuasa hukum dari keluarga korban, Mas Dimas Yemahura di sini. Mas Dimas, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas, apa tanggapan keluarga mengenai OTT 3 hakim yang mengadili Ronald Tanur? Ya, tentunya saya mewakili keluarga korban di sini kan puji syukur alhamdulillah ya. Hingga apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya itu bisa terungkap kebenarannya bahwa hakim di dalam memutuskan perkara ternyata dapat unsur suap dan pengkondisian kasus. Tentu ini sangat memprihatinkan bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia dan juga sangat menyakiti hati khususnya korban dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Apakah memang pada akhirnya keluarga mengatakan bahwa kecurigaan dari keluarga betul bahwa ada main mata terhadap kasus ini sehingga kemudian vonis bebas dijatuhkan, bagaimana? Ya, seperti yang sudah banyak saya sampaikan di berbagai media sebelum kasus ini diputus dan setelah kasus ini diputus, bahwasanya kami tim kuasa hukum sudah memiliki catatan-catatan tentang berjalannya proses hukum terhadap perkara ini mulai awal sampai dengan putusan itu sudah tidak relevan, sudah tidak berkeadilan menurut. Dan catatan-catatan itu menjadi kunci terbukanya tabir daripada peristiwa ini. Dan memang Jagung beberapa waktu yang lalu juga melalui kami pemeriksaan di KY juga kami tunjukkan catatan-catatan kami tentang dugaan-dugaan awal adanya upaya pengkondisian perkara ini. Jadi ya ini tidak menjadi hal yang cukup mengagetkan bagi saya secara pribadi dan keluarga, karena pada dasarnya kami menilai kasus yang kami tangani ini, kasus yang dihadapi oleh keluarga ini, kami melihat di sini sudah ada by design sejak awal. Gitu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mas Dimas. Kita kemudian akan lihat lebih lanjut penanganan kasus ini seperti apa. Kembali lagi ke Yang Mulia Yanto. Izin koreksi Yang Mulia, kita bukan menuduh, tapi kalau melihat logika bahwa ketua PN Surabaya yang pastinya menentukan hakim-hakim mana yang ditunjuk menangani kasus Ronald Tanur. Apakah nantinya MA akan memeriksa juga, bagaimana Yang Mulia? Terima kasih Mbak. Kalau memang ada keterlibatan tentu diperiksa. Tentu diperiksa, tidak ada membedakan, ya, tidak akan ada perbedaan, pasti diperiksa, ya, pasti akan diperiksa kalau ada keterlibatan. Oke, Yang Mulia, tapi kalau bisa vonis ini dipermainkan, sebenarnya celahnya ini paling mungkin ini masuk dari mana ini? MA tidak mengendus ke arah sana, tidak lakukan pencegahan, seperti apa Yang Mulia? Ya, kalau di Perma 78 itu kan pengawasan melekat dilakukan oleh atasan masing-masing ya. Sehingga kalau hakim PN tentunya yang melakukan pengawasan langsung adalah ketuanya. Gitu. Tapi sebetulnya instrumen untuk itu sudah ada, Perma 78 itu pengawasan dan sanksinya. Ya, di samping kode etik yang begitu rapetnya begitu Mbak. Maka apabila maka di dalam pengawasan itu tentunya kalau pengawasan melekat ya harus dilakukan ketua yang bersangkutan Mbak. Baik, sekarang saya kembali ke Bang Aristo. Bang Aristo, kalau misalnya ada kemungkinan keterkaitan, Ketua PN Surabaya akan diselidiki. Itu juga boleh ditanggapi dan juga dikatakan Prof. Gayus, ini advokat juga ini yang sering ngerayu-rayu. Kayaknya hakim sebenarnya nggak mau disuap, tapi kayak nggak tega begitu atau bagaimana? Ya. Yang pertama soal pengawasan ya tadi ya Pak Yanto ya, memang ada perma ya dulu zamannya Pak Hatta Ali bahwa dua atasan di atasnya itu harus bertanggung jawab kalau ada pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum. Itu masih berlaku ya Pak Yanto? Masih. Ya, artinya dua atasan tuh berarti sampai kalau pengadilan negeri sampai hakim tinggi atau sampai hakim Mahkamah Agung ya? Ya kalau memang dua atasan ya tentunya begitu. Ya. Oke, ya, itu yang ya. Oke, terima kasih Pak Yanto penjelasannya yang pertama tadi. Yang kedua saya mau menanggapi Pak Gayus ya. Yang pertama saya setuju sama Pak Gayus bahwa
ini tidak tepat dikatakan OTT. Di media itu kan dikatakan OTT karena pertama penyuapnya aja nggak ditangkap sekarang. Tiba-tiba kan uang itu ditemukan, itu saya setuju. Dan yang kedua bahwa penyakit korupsi dan suap ya, jual beli diskresi ini menjangkiti bukan hanya Mahkamah Agung tapi juga penegak hukum yang lain, itu saya setuju. Tetapi kalau bicara tentang advokat, ini agak berbeda. Advokat betul Pak Gayus memang statusnya penegak hukum, tetapi advokat ini kan di luar, advokat ini kan tidak punya kekuasaan. Kadang-kadang advokat ini mengalami yang namanya ethical dilemma ya. Kenapa? Karena di pengadilan atau di instansi-instansi penegak hukum sudah terjadi market. Jadi advokat ini terpaksa harus beradaptasi atau bahkan dia kadang-kadang harus menghamba. Karena ada market yang sudah well established di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa di beberapa perkara atau di beberapa instances mungkin advokat yang merayu, betul. Ya, tapi tidak gampang juga merayu kepada apalagi kepada hakim. Masuk ke ruangan hakim itu nggak gampang. Ya. Nah, oleh karena itu advokat sekali lagi kadang-kadang tawaran itu bahkan datang kepada dia. Atau untuk mengeksersis hak-hak yang paling dasar saja advokat harus membayar. Apa misalnya? Mendapatkan turunan berkas perkara, wah itu harus bayar. Atau apakah misalnya izin misalnya baik kepada hakim, penegak hukum lain misalnya terdakwa ada acara keluarga atau terdakwa datang ke kawinan anaknya. Untuk basic necessities, advokat kadang-kadang juga harus membayar. Ini yang saya selalu katakan, advokat itu ditempatkan secara marginal di dalam sistem hukum acara kita. Dan dia ditempatkan dalam posisi yang menghamba kepada penguasa. Siapa penguasanya? Yang punya kuasa. Dari polisi, jaksa, penyidik, penegak hukum, termasuk hakim. Begitu Mbak Caca. Ya boleh tanggapi Prof. Gayus, apalagi kalau kita dengar baru-baru ini kan kemarin kita sudah setuju bahwa hakim-hakim akan dinaikkan remunerasinya secara layak. Tapi tidak berselang lama etika dari para hakim itu juga tersorot menerima suap miliaran rupiah, Prof. Gayus. Sebuah kejahatan pidana itu dikenal dalam satu teori yang disebut sebagai integrated criminal justice system. Memang advokat tidak masuk di situ, ya walaupun dia penegak hukum juga, tapi tidak di situ. Tapi peran advokat sangat tinggi. Hampir semua kasus melibatkan advokat. Semua kasus kejahatan di peradilan itu melibatkan advokat. Coba dicari yang mana yang tidak. Ya, itu harus diakui dan advokat juga perlu bebenah juga untuk bagaimana tidak melakukan yang menyimpang seperti ini. Ini jelas terikat juga. Hampir semua kasus melibatkan advokat. Ini harus diakui. Saya juga advokat juga ketika sebelum masuk menjadi hakim. Malah cukup lebih lama saya juga menjabat jabatan di tingkat DPP waktu itu. Jadi memang bagi saya integrated justice system itu tidak menunjukkan hakim berdiri sendiri. JPU juga mungkin terlibat, ini kemungkinan ya. Penyidik juga mungkin sehingga alurnya itu berjalan secara integrasi. Jadi ini perlu menjadi pemahaman. Kalau kembali pada sebutan OTT, maka saya berpandangan bahwa ini juga bisa tidak bisa diterima begitu saja ya. Mengenai OTT ini nanti para hakim yang disebut OTT ini bisa mengajukan pra peradilan ini karena tidak tepatnya. Kenapa? OTT ini berimbas dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 ini tentang peradilan umum. Di sini jaksa yang akan menangkap itu mesti izin dari Mahkamah Agung itu karena ini bukan OTT. Kalau begitu, kalau saat ini bukan OTT atau jaksa tidak menyebut di OTT. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan menyangkut hak-hak semua orang yang bersalah. Kalau bersalah sudah pasti ini bersalah dan tidak boleh dibedakan apapun. Tidak ada kekebalan, tetapi hukum acara harus sudah dihormati. Jadi apakah kalau ini bukan OTT, apa dampaknya? Ya bisa mengacu pra peradilan sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 1996 tentang peradilan umum. Itu diwajibkan penegak hukum lainnya itu meminta izin Mahkamah Agung. Itu intinya. Oke, baik. Nanti saat lagi kita akan minta tanggapan juga dari Pak Yanto bahwa sebelumnya ini hakim kita sudah prihatin ya mengenai kondisi hakim yang ternyata tunjangan atau juga besaran gaji yang mereka dapat tidak sesuai pemirsa. Tapi ketika kasus ini terjadi, ini bagaimana kemudian integritas dari hakim. Dan 3 hakim yang saat ini sudah menerima atau diduga menerima OTT ini nasibnya seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang kita akan cek bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Negeri Surabaya. Sudah ada rekan kami Farah di sana. Farah, silakan. Iya, Caca Anissa dan juga pemirsa, sebanyak 3 hakim
tersangka yang menangani kasus pembebasan Gregorius Ronald Tanur atas kasus penganiayaan terhadap Dini Sarah Afrianti sampai saat ini masih ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Mia Amiati bahwa Kejaksaan Agung pemirsa telah menerbitkan surat penahanan terhadap ketiga hakim, namun memang lokasi penahanannya ini dititipkan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Meski begitu, ini Kejaksaan Tinggi artinya hanya memfasilitasi rutannya saja, namun seluruh proses penyidikan, pemeriksaan ini dilakukan oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan sebelum masuk ke sel tahanan, pemirsa, ini memang ketiga hakim mulai dari Ketua Hakim Erin Tuahadamanik, Mangapol dan juga Heru Henindyo ini dilakukan isolasi terlebih dahulu selama 14 hari untuk mensterilisasi, maksud kami mengamankan agar sebelum masuk ke rutan ini memang benar-benar dalam kondisi aman sehingga tidak menularkan penyakit terhadap penghuni rutan lainnya. Dan informasi yang kami dapatkan juga pemirsa, ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini masih menunggu putusan yang diunggah atau yang dikirimkan oleh MA berkaitan dengan penahanan atau penangkapan dari terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang sudah ditetapkan oleh MA pada 22 Oktober kemarin ini divonis selama 5 tahun pidana penjara. Artinya nanti begitu sudah ada surat putusan, kemudian baru akan dilakukan eksekusi atau penangkapan dari Gregorius Ronald Tanur. Sementara berkaitan dengan bagaimana atau di mana posisi dari Gregorius Ronald Tanur saat ini, Kejati memastikan bahwa GRT ini masih ada di dalam Indonesia karena memang sejak tanggal 8 Agustus 2024 lalu ini Kejaksaan Negeri Surabaya bekerjasama dengan Imigrasi Surabaya ini telah melakukan pencekalan terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, sehingga memang Kejati bisa memastikan bahwa kondisi GRT ini masih berada di wilayah Indonesia. Dan memang nantinya jika memang pada saat eksekusi atau penangkapan ini tidak ditemukannya Gregorius Ronald Tanur, ini nantinya akan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Dan informasi juga yang kami dapatkan pemirsa, sampai saat ini masih terus dilakukan perpanjangan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik Pitsus dari Kejagung. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, hasil wawancara kami dengan kuasa hukum dari korban yaitu Dimas Yembahura Al-Farouk ini mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi Kejagung yang telah mendengarkan kuasa hukum dan juga memberikan atensi kepada keluarga korban terkait dengan pelanggaran atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi selama persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan saat ini hasil wawancara kami dengan Dimas Yembahura ini pihaknya akan mempersiapkan dan sedang mendalami karena berdasarkan putusan MA ini Gregorius Ronald Tanur dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, sementara berdasarkan dakwaan sebelumnya ini paling lama kurang lebih 12 tahun penjara dengan pasal yang didakwakan ini adalah pasal 351 ayat 3 dan juga pasal 359 KUHP. Dan informasi yang kami dapatkan dari Dimas atau kuasa hukum korban ini memang menurutnya Mahkamah Agung tidak melihat secara komprehensif bagaimana persidangan yang terjadi atau yang berlangsung ketika berada di Pengadilan Negeri Surabaya, dan pihaknya ini merasa bahwa MA ini tidak menerapkan pasal yang sesuai, artinya yang diterapkan ini hanya pasal penganiayaan. Sementara menurut kuasa hukum Dimas ini pasal yang seharusnya diterapkan adalah juga kelalaian sehingga menyebabkan orang menjadi meninggal dunia. Karena menurut kuasa hukum dari Dimas memang maksud kami memang Dini Sarah Afrianti ini meninggal karena dilindas oleh Gregorius Ronald Tanur, dan saat ini kuasa hukum akan mempertimbangkan untuk mengirim laporan untuk memeriksa majelis hakim di tingkat kasasi untuk memastikan apakah memang hanya 3 orang tersangka saja yang menerima suap atau gratifikasi atas kasus pembebasan Gregorius Ronald Tanur. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, Jawa Timur, Caca Adisa. Ya, terima kasih Farah atas laporan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Untuk mengingatkan Anda kembali, saya akan hadirkan kepada Anda kronologis kejadian kematian Dini Sarah Afrianti hingga kemudian vonis sempat diberikan kepada Ronald Tanur, vonis bebas yang kemudian dianulir pemirsa. Ini dia. Ya pemirsa, ini dia kronologis tewasnya Dini Sarah Afrianti versi polisi dan kuasa hukum 3 Oktober. Ronald Tanur dan Dini makan malam di Jiwok, Surabaya. Kemudian keduanya kemudian diundang rekannya ke KTV
Pak Yanto, bagaimana kemudian hakim menindaklanjuti status hukum atau status etik dari 3 hakim ini? Apakah menunggu inkrah terlebih dahulu baru diberhentikan tidak hormat, atau mungkin MA punya kewenangan untuk melihat dan menyelidiki? Kalau memang ditemukan kejanggalan ke arah sana, sekarang saja dipecat tidak hormat, Pak Yanto. Ya, terima kasih Mbak. Saya mau mengoreksi dulu terhadap pengawasan melekat itu. Bila mana atasan langsung tidak melakukan pengawasan dan pembinaan, maka akan diberikan sanksi itu 1 tingkat, pengawasan 1 tingkat, dalam hal ini adalah ketuanya. Terhadap pemberhentian, Mbak, sesuai dengan bahwa penahanan itu kan 1 kali 24 jam. Jadi kalau kita lihat kemarin, ketiga hakim tersebut dilakukan penahanan kurang lebih jam 6. Nah, dengan demikian kalau 24 jam berakhir, kemudian ternyata ketiga hakim tersebut tidak diizinkan pulang oleh jaksa, maka dengan demikian jaksa akan melakukan perintah penahanan, sehingga akan dikeluarkan surat perintah penahanan dan berita acara penahanan. Nah, dari kedua surat tersebut itulah yang nantinya yang akan digunakan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mengusulkan pemberhentian sementara kepada Presiden sampai ada kekuatan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan bila mana sudah diputus dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian ketiga hakim tersebut akan diberhentikan dengan tidak hormat. Demikian, Mbak. Baik, sekarang boleh ditanggapi di sini Bang Aristo bahwa ya seperti itu ya mengenai kekuasaan hukum atau pengawasan hukum dan melekat, dan perlu ada pertimbangan lebih lanjut untuk bagaimana kemudian untuk 3 hakim ini sekarang diberhentikan atau menunggu inkrah, seperti apa? Jadi itu sebenarnya pilihan ya. Memang pilihan yang paling aman tadi Pak Yanto jelaskan adalah menunggu putusan dulu, berkekuatan hukum tetap. Artinya masih ada peninjauan kembali. Siapa tahu putusannya ternyata betul pertimbangannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bisa juga diambil pilihan yang lain, yaitu menyelidiki sendiri kan sebenarnya. Mahkamah Agung melalui Bawas dan KY bisa menyelidiki sendiri. Kalau ada pelanggaran etik kan itu pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana kan memang betul lebih tinggi dari etik. Tapi kalau memberhentikan itu kan cukup etik saja. Tapi mungkin dalam hal ini yang diambil adalah pilihan yang paling aman, yaitu keputusan yang berkekuatan hukum tetap dulu. Itu yang ditunggu. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik juga untuk disoroti adalah tadi Pak Gayus juga jelaskan soal metode penegakan hukumnya. Ya, walaupun kita apresiasi bahwa Kejaksaan Agung menangkap ini, mencoba membuka perkara ini, tapi ada satu hal. Pertama tadi soal OTT ya, istilah OTT ya, itu saya setuju itu tidak tepat, itu yang pertama. Yang kedua, ini penyuapnya kok tidak ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, itu uang-uang, tadi TV One juga mengatakan 20 miliar. Nah, uang-uang ini kan tidak semuanya ada di hakim, ada yang di pengacara, belasan miliar di pengacara. Nah, persoalannya sekarang, uang yang di hakim ini atau uang yang di pengacara, bagaimana memilahnya, ini berhubungan dengan perkara Ronald Tanur. Ini yang mana? Kenapa? Karena penyuapnya saja sekarang belum menjadi tersangka, belum diungkap asal-usul uangnya. Nah, 2 hal ini kita nantikan ya sebenarnya. Kita nantikan bagaimana kejaksaan dapat menjawab itu. Oke, Prof Gayus sepakat tidak dengan Bang Aristo di sini? Ini etik loh. Ibaratnya ini kasus juga sudah viral, jadi disaksikan dikritisi oleh seluruh masyarakat. Kenapa tidak dipecat tidak hormat saya segera tidak menunggu inkrah? Bagaimana, Prof Gayus? Ya, saya tentu banyak pendapat yang sama dengan advokat muda Aristo ini. Tetapi saya berpandangan bagaimanapun kerusakan hakim ini jangan merusak lembaganya. Di mana merusaknya? Tadi kalau saya mengatakan istilah OTT itu kan untuk menghindari pemberitahuan kepada Mahkamah Agung bahwa ada hakim yang mau ditangkap. Persoalan lebih jauh lagi bagaimana menjaga kehormatan lembaga ini kan lebih penting daripada menghukum seberatnya. Orang itu silakan dihukum seberat-beratnya, tapi lembaga jangan dirusak. Kenapa Jaksa Agung masih menindak langsung? Mestinya Jaksa Agung bisa meminta bantuan KPK. Sehingga nanti proses hukum berjalan di banyak pengadilan, tidak menjadi hakim ragu-ragu pada jaksa nanti. Kalau jaksanya ditolak tuntutannya,
begitu, sakit hati misalnya, itu kan gambaran-gambaran juga untuk menjadikan perhatian kita. Sehingga ada keraguan hakim bertugas berhadapan dengan jaksa. Mestinya Jaksa Agung menunjuk KPK. Sehingga kita sepakat hukuman yang berat itu dijalankan, tetapi jangan merusak tatanan peradilan di banyak tempat, di semua tingkatan. Ini saran saya cuatkan agar juru bicara Mahkamah Agung dengar ini. Diperhatikan itu. Maka juga ada keberatan mestinya. Kenapa Kejaksaan Agung yang menindak, tidak KPK? Kan bisa berkoordinasi dengan KPK. Ini Saudara Yanto mesti tahu juga itu, disampaikan ke teman-teman di sana, di Mahkamah Agung. Ada suatan membela peradilan, membela kehormatan lembaga. Demikian. Ya, baik. Terakhir di sini Pak Yanto, untuk Pak Yanto, karena ada kegiatan lain ya sesaat lagi, boleh ditanggapi mengenai hal ini dan juga kita tahu bahwa vonis dianulir, vonis bebas dianulir dan Ronald Tanur dihukum 5 tahun, tapi ini pelakunya sudah menghirup udara bebas ini. Bagaimana kemudian Yang Mulia Yanto? Ya, terima kasih. Kalau terhadap itu OTT atau tidak ya, karena itu saya dalam satu lembaga, saya tidak komentar, nanti dikira intervensi atau mempengaruhi. Tadi sudah disampaikan dengan jelas narasumber tadi, terutama dari Prof. Gayus ya. Beliau adalah mantan Hakim Agung, beliau adalah pakar, beliau adalah guru besar, profesor ya, senior kami, dan beliau sekarang sudah purna, sehingga saya enggak karena beliau sudah menyampaikan dengan panjang lebar. Tentunya kan kalau disampaikan tadi, kenapa kok enggak langsung diberhentikan lah, kita menjunjung asas praduga tak bersalah. Tapi paling tidak antisipasi kita, begitu yang bersangkutan ditahan, orang nggak ditahan kan nggak bisa bekerja, ya. Begitu mereka ditahan kan nggak bisa bekerja, maka kemudian pimpinan Mahkamah Agung dengan surat penangkapan dan penahanan tadi yang dilakukan oleh kejaksaan tadi, itulah sebagai dasar untuk mengusulkan yang bersangkutan ketiga orang hakim tersebut untuk diberhentikan sementara kepada presiden, ya, sehingga yang bersangkutan harus diberhentikan sementara. Nah, bila mana nanti sudah berkekuatan tetap, baru diberhentikan dengan tidak hormat. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terakhir di sini Bang Aristo, bahwa ini bagaimana kemudian publik bisa menyikapi atau melihat kasus ini, bahwa oke, pada akhirnya 5 tahun untuk Ronald Tanur, tapi dia sudah sempat menghirup udara bebas. Integritas lagi-lagi disorot oleh hakim. Bagaimana? Jadi yang pertama memang putusannya ini dulu ya. Putusannya ini apakah harus dibuktikan dulu, apakah putusan ini betul diintervensi dengan uang? Karena ada dua model intervensi uang. Gini misalnya, yang pertama betul-betul diintervensi, artinya putusannya dibeli sesuai pesanan. Tapi ada juga uangnya, kalau misalnya terbukti ini uang terima kasih. Artinya hakim betul menerapkan hukum, kebetulan bebas dikasih uang terima kasih. Nah ini dulu yang dijawab yang mana? Yang kejadian, apakah kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua? Dua-duanya tetap tindak pidana korupsi, itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi melihat komentar Pak Gayus nih, saya malah mencium ada aroma persaingan antar penegak hukum nih, ada ketersinggungan. Nah ini yang menarik juga tadi, Pak Gayus tadi mengatakan OTT ini sebenarnya untuk mengakali aturan supaya tidak lapor. Nah ini juga harus ditelusuri juga, karena ini adalah isu yang menarik ya. Ini isu yang menarik karena kalau itu yang terjadi, itu sungguh tidak produktif untuk dunia hukum Indonesia. Ya, jadi ada satu penegakan hukum yang cenderung misalnya membabi buta. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Ronald Tanur ini sudah bebas ya, maksudnya belum dieksekusi, saya yakin tidak lama lagi ya. Tidak lama lagi karena menunggu putusan dari Mahkamah Agung, nanti jaksa pada prakteknya tinggal menunggu putusan kemudian melakukan eksekusi. Demikian. Baik, terima kasih Bang Aristo atas waktunya, dan juga Yang Mulia Yanto, Pak Prof. Gayus juga terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian kasus ini akan diungkap, pemirsa. Mudah-mudahan ini menjadi catatan yang terakhir untuk hakim-hakim kita tidak melakukan jual beli vonis putusan, bahkan khusus kasus pembunuhan yang seperti ini, pemirsa. Sesaat lagi rekan saya Agita Malika sudah siap dengan informasi penting lainnya. Agita.